Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rivaldo Hidayatullah Fauzi, kelas non reguler semester 3, mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan yang didosani oleh Ibu Profesor Dr. Haji Yani Nuraini, SHMH, dan oleh Bapak dosen Dr. Muhammad Randi Aridayandi, SHMH. Di sini saya akan mereview pertemuan keempat hukum pidana lanjutan, yaitu bab 2 tentang penyertaan dan meaning part 2. Bentuk 3, turut serta melakukan medal plagiar. KUHP tidak memberikan definisi, tetapi MVT memberikan pengertian bahwa orang yang turut serta melakukan ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Syarat-syarat turut serta melakukan yaitu yang pertama, ada kerjasama secara sadar atau BUST semen working. Kerjasama di sini harus ditujukan pada suatu perbuatan yang berupa kejahatan, yaitu contohnya Bapak Ibu mengetahui suatu kejahatan, akan tetapi tidak melaporkannya, dan apabila suatu hari kejahatan tersebut terbongkar, maka Bapak atau Ibu bisa terlibat dalam tindak pidana tersebut. Yang kedua, ada kerjasama secara fisik atau physical semen working. Kerjasama di sini merupakan suatu delik yang ditujukan pada suatu akibat, yaitu adanya perbuatan yang berupa kejahatan dan perbuatan tersebut diatur dalam undang-undang. Contohnya yaitu Dava, Pahit, dan Alpi melakukan kejahatan mencuri printer di ruang laboratorium. Dan dalam aksinya itu, Dava dan Faik yang membobol jendela, tugasnya yaitu membobol jendela dan membawa beberapa printer, sedangkan Alpi menunggu di dalam mobil untuk menguasai situasi sekitar. Dan ini adalah bentuk kerjasama secara fisik. Di dalam suatu tindak pidana tidak hanya dilakukan secara aktif, tetapi secara pasif pun bisa terjerat. Bentuk keempat yaitu penganjur atau utilocking, yaitu orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang. Jadi antara penganjur dengan menyuruh melakukan hampir sama, yaitu adanya usaha untuk menggerakkan orang lain sebagai pelaku material atau autor materialis. Perbedaannya adalah dalam penganjuran, sarana yang digunakan diatur dalam pasal 55 ayat 1 sub kedua, yaitu diatur secara terbatas. Yang kedua, di dalam pembukuan, orang yang membujuk disebut autor intelektualis, dan yang dibujuk digerakkan disebut autor materialis. Pelaku materialis dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum pidana karena melakukan perbuatan dengan sengaja, yaitu bunyi pasal 55 ayat 1 sub kedua. Mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman, atau dengan memberi kesempatan sarana atau keterangan dengan menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. Contoh yang memberi atau menjanjikan sesuatu yaitu Leon, apakah ingin mendapatkan nilai yang bagus? Ucap ibu dosen. Asal Leon harus memukul dulu orang yang bernama Rio. Di sini ibu dosen itu menjanjikan sesuatu yang yaitu nilai yang bagus. Di sini masuknya memberi atau menjanjikan sesuatu bersifat imaterial, sebab di hal ini ada dua sifat pemberian, yaitu bersifat material dan imaterial. Jumlah yang ada di pasal 55 ayat 1 sub kedua bersifat terbatas, tidak diatur dalam pasal 55 ayat 1 kedua, tidak bisa ditindak pidana. Maksud dari pasal 55 ayat 1 sub kedua adalah yang pertama untuk kepastian hukum, yang kedua untuk pedoman bagi hakim dalam pembuktian. Terhadap pengaturan daya upaya secara limitatif ini ada kritik dari Hezwankel Suringa yang mengatakan jika daya upaya tidak dibatasi, maka orang yang cerdik pandai dapat memakai daya upaya lain di luar KUHP atau di luar yang ditentukan oleh pasal 55 ayat 1 sub kedua. Misalnya, ratap tangis, cerita-cerita keberhasilan, ataupun yang lainnya. Contoh, Andi bercerita kepada Cinta tentang keberhasilan saudaranya di Jakarta. Dan di sana ada orang pintar yang bisa membantu dia agar cepat kaya. Daripada capek-capek kerja, tentu saja supaya agar Cinta tertarik. Dalam hal ini Andi menggerakkan Cinta supaya tertarik oleh ceritanya yang palsu itu.
Adapun daya upaya yang berupa paksaan, ancaman, dan penyesatan dapat masuk ke dalam bentuk menyuruh dan juga menggerakkan. Dasar ukurannya adalah apabila dorongan paksaan ancaman itu sangat kuat, maka itu adalah menyuruh. Tetapi apabila tidak begitu kuat, maka masuk dalam menggerakkan. Contoh daya upaya menyuruh yaitu Anya adalah seorang kasir bank. Suatu waktu di banknya yaitu kedatangan perampok dan si perampok tersebut menodongkan pistol ke kepalanya Anya supaya membuka berangkas kasir dan mengambil uang yang ada di dalam berangkas tersebut. Tentu saja di bawah ancaman senjata api, pistol Anya tidak dapat berkutik dan melawan sehingga memberikan isi uang yang ada di dalam berangkas tersebut. Nah, di sini Anya hanya sebagai petugas kasirnya. Tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena adanya daya upaya dorongan, paksaan, ataupun ancaman yang sangat kuat. Ini termasuk menyuruh dikarenakan hanya tidak mempunyai kehendak karena ancamannya sangat kuat. Jenis dorongan, paksaan, ancaman yang sangat kuat itu yang bersifat layak dan umum. Di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Khusus Korupsi menyamakan kedudukan pelaku dan pembantu dalam suatu kejahatan korupsi. Dan sekian review keempat hukum pidana lanjutan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dari saya ataupun ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.